Salah satu penyesalan terbesarku yang aku harap kamu nggak ngelakuin hal yang sama, yaitu berani buat nyampein sesuatu di depan banyak orang. Di zaman sekarang, di waktu saat ini, kemampuan komunikasi kita sangat menentukan bagaimana hidup kita ke depannya. Dan kenapa aku bilang ini merupakan penyesalanku, orang yang susah sekali buat nyampein sesuatu di depan banyak orang. Meskipun aku tahu banyak hal, aku paham suatu topik, satu materi tertentu, aku nggak bisa nyampein dengan baik. Orang-orang tuh bakal bertanya-tanya. Dan dulu aku merupakan orang yang sangat takut untuk nyampein pendapatku, saran, masukan, ataupun feedback karena aku ngerasa kayak gak layak buat didengerin. Aku ngerasa masih ada orang lain yang pantas buat nyampein idenya di depan banyak orang. Dari situ aku berpikir, ya udah deh, kenapa harus aku? Toh masih ada orang lain. Kebiasaan menunda, aku membiasakan diri untuk selalu bilang, gak apa-apa Nur, kalau kamu mau nyoba nanti masih ada hari esok, 2 hari lagi, 1 pekan, dan beberapa pekan kemudian. Sampai akhirnya aku menyadari kebiasaan ini bukan kebiasaan yang bagus, bukan kebiasaan yang baik juga. Makanya aku harap teman-teman yang nonton video ini mulai dari sekarang, mau setakut apapun kalian, kamu tetap memaksakan diri. Apalagi buat kamu yang sekarang usianya masih 15 tahun, 20 tahun, itu punya kesempatan yang sangat-sangat panjang. Dan skill komunikasi, menyampaikan sesuatu ke orang lain, apalagi public speaking, itu sangat-sangat diperlukan. Mau sebagus apapun ide yang kamu punya, tapi kamu gak bisa nyampein ide dengan baik, orang-orang bakal ragu juga buat meyakinkan apa yang sedang kamu sampaikan. Misal, kalau aku balik ke diriku 10 tahun lalu, mungkin salah satu hal yang bakal aku perbaiki yaitu kemampuan public speaking. Jujur, aku banyak sekali menolak banyak kesempatan karena aku takut buat nyampein sesuatu di depan banyak orang. Takut dijudge, takut diketawain, takut pendapatnya nggak diterima, dan bahkan aku ngerasa kayak, ya udah sih, pendapatku kan cuma receh doang, ngapain harus dipilih sama orang lain. Sekarang setelah aku mempelajari public speaking, aku menyadari bahwasanya aku bersyukur meskipun 10 tahun lalu aku tidak seberani itu, 5 tahun yang lalu aku mulai memberanikan diri karena aku cukup kecewa dengan keputusan menunda, mengabaikan, dan bahkan meminta untuk tidak nyampein sesuatu di depan banyak orang. Kalau kamu takut buat nyampein, itu wajar, sangat-sangat normal. Dan semua orang pun pernah merasakan. Kamu sekarang juga melihat orang yang bisa menyampaikan sesuatu dengan baik, dengan lancar, penuh percaya diri. Mungkin beliau, orang-orang tersebut udah melalui fase-fase kamu merasakan itu saat ini. Semua orang mulai dari nol, semua orang mulai dari titik terendahnya masing-masing. Yang membedakan adalah ketakutan mereka divalidasi dan kita action. Memvalidasi, oh ya nggak apa-apa aku takut, tapi nggak pernah ngambil kesempatan untuk mau perform. Ya agak susah juga buat kita bisa nyampein depan banyak orang. Dan setelah aku mempelajari public speaking kurang lebih 5 tahun, refleksikan diriku yang beberapa tahun lalu, 10 tahun lalu, 15 tahun lalu, ternyata aku selalu membentengi diriku dengan ucapan ataupun perkataan, aku nggak bisa, aku nggak punya pengalaman, aku juga nggak tahu gimana caranya. Itu merupakan salah satu alasanku untuk gak bisa perform di depan banyak orang. Nah, selalu ada aja alasan ketika aku mau menyampaikan. Kecuali ada momen-momen tertentu di mana aku diminta untuk menjadi petugas upacara, baca undang-undang. Kalau nggak karena terpaksa ataupun dipaksa, mungkin aku nggak bakal bisa juga. Sampai akhirnya ketakutan itu berubah menjadi sesuatu hal yang menyenangkan. Tidak mudah tentu teman-teman untuk bisa berdamai dengan rasa takut di masa lalu, hal-hal yang kurang menyenangkan di masa lalu kita. Mungkin juga kita pernah dibully karena salah ngomong, karena penyampaian kita grogi ataupun gemeteran. Tapi yakin deh teman-teman, dari sekarang ketika kamu nonton video ini, coba kamu tuliskan hal yang bikin kamu percaya diri, kurang percaya diri. Kamu action mulai dari sekarang juga. Gak harus dari 100 orang, 1000 orang yang dengerin kamu, tapi kamu bisa mulai dari lingkungan terdekat dan terkecil dulu. Lingkungan keluarga, teman-teman, komunitas, forum, atau apapun itu yang bisa bikin kamu
menyampaikan ide kamu ke orang lain. Dari kebiasaan kecil itu menjadi kebiasaan yang besar, kebiasaan yang baik, dan kamu bisa lebih pede lagi untuk menyampaikan. Dan tentu aku bisa ngomong di depan kamera seperti saat ini tanpa teks, bisa improvisasi. Bukan semata-mata hari ini aku belajar, hari ini aku langsung bisa, tapi bertahap. Dan kalau sekarang kamu udah berani nyampein sesuatu di depan banyak orang, aku ucapin selamat. Dan buat kamu yang sekarang mulai dan mau untuk menyampaikan, mau untuk berani, aku ucapkan selamat juga karena kamu mau untuk action dari sekarang juga. Tapi buat kamu yang merasa, aduh kayaknya nggak dulu deh Kak Nur, aku juga ada di fasenya Kak Nur waktu itu. Maka dari itu, video ini tayang, video ini tampil di beranda kamu, bukan hanya sebatas tontonan, tapi ingin mengajak agar lebih berani menyampaikan. Cukup diberani dulu aja. Nanti ketika kamu berani, udah mulai percaya diri, bisa menyampaikan dengan lebih terstruktur. Intinya bertahap. Jangan sampai kamu membandingkan proses diri kamu saat ini ke orang lain yang udah dari atas, yang udah ada di fase-fase mereka bisa dengan lancar. Motivasi itu sifatnya sementara. Yang butuhkan hari ini adalah niat dari hati, dari diri kita sendiri untuk bisa improve diri kita lebih matang lagi. Buat teman-teman, aku harap kamu nonton video ini tidak hanya sekedar ditonton saja, catat ataupun di save doang, tapi harapannya kamu bisa praktek. Kecil apapun itu, performnya di hadapan 3, 5, 10 orang itu nggak apa-apa banget. Yang penting take action dari sekarang, step by step. Jangan sampai hal yang aku rasain dulu, penyesalan aku dulu nggak belajar public speaking, kamu rasain juga. Karena aku mau teman-teman bisa lebih improve lagi, bisa lebih aware lagi kalau skill komunikasi, public speaking sepenting itu. Suka video ini jangan lupa di like dan subscribe untuk dapetin video lainnya.